Assalamualaikum. Apa kabar? Selamat datang lagi di channel kita. Udah lama nggak buat video karena tahu sendiri Lucien dalam waktu dekat bakal melahirkan. Jadi sekarang pergerakan agak susah. Jadi kita curi-curi waktu nih ambil video ya. Kalau biasanya setiap hari kalau ada aktivitas Lucien pasti buat video. Tapi kali ini karena udah Mungkin 1 minggu aja waktu saya tinggal. Jadi sekarang bayi bergerak ya. Bergerak dan gimana saya bilangnya, saya sudah besar kali. Iya, dia bilang kayak ada semangka di perutnya sekarang. Sekitar terakhir kita cek kontrol tuh udah 3 kilo lebih ya. Jadi Iya. udah dekat sekali waktunya, makanya sekarang pergerakan udah terbatas. Sebenarnya kita mau posting video ini minggu yang lalu karena pertanyaannya pas malam minggu kita sebarkan, tapi kita udah arsipkan pertanyaannya, banyak pertanyaan ke kita. Jadi kita pilih yang paling banyak yang sama kita jawab hari ini. Jadi sekali lagi mohon maaf, tapi sekarang kita akan coba jawab pertanyaan dari netizen yang ada di Instagram kita guys. Oke, kita mulai ya. Iya, kalau belum ikut di Instagram kami, ada nama Di atas. ya. Sama dengan channel YouTube ini namanya. Iya, selalu kita buat konten reels. Iya, jadi kalau aktif, kita paling aktif itu pertama di Instagram, ya, kedua TikTok, yang ketiga YouTube. Tapi semuanya kita mau balance ya, mau imbang. Tapi Iya. karena ini kondisi Lucien kurang pas, makanya kita lebih aktif di Instagram. Karena kalau di Instagram videonya lebih pendek-pendek daripada di YouTube. Lebih mudah. Jadi untuk Dan kedepannya lebih support mereka guys. iya, lebih aktif ya. Di sini saya sedikit kergen. Kurang semangat ya. Kergen, hati saya kerel deh. Oh, kayak sakit hati loh. Beruntung. Karena di Instagram selalu support, mereka share video kami, mereka like video kami, mereka ikut cepat. Misalnya kayak video ini viral guys, jadi penontonnya udah 10 juta lebih ya. Yang ini juga 17 juta. 17 juta. Terima kasih yang udah support ya. Di sini tidak 17. Ya insya Allah makin ke depan nanti channel ini juga makin berkembang. Ayo kita mulai question. Ini yang paling sering ditanya, Bang, gimana ketemu sama istri? Udah banyak Sekali pertanyaan yang sama, dan kita udah berapa kali jawab juga. Waktu dulu live TikTok, kita pernah live TikTok jawab juga. Di YouTube kita pernah jawab, di Instagram pernah jawab. Jadi tidak perlu jawab lagi, tidak perlu, karena kalau panjang kali video ada. Kalau mau nonton mereka langsung klik ya. Tapi intinya kita udah kenal lama guys, baru setelah itu nikah. Nggak langsung kenal langsung nikah, nggak. Ada pasang surutnya. 6 tahun. 6 tahun. Kawan. Tidak pacaran Karena kita jarak jauh guys, jauh. Jadi kalau ditanya ketemunya di mana, pertama kali ketemu tuh di kota Istanbul. Oke, itu pertanyaan pertama guys ya. Jadi paling sering ditanya itu. Yang kedua, Kak, saat lahiran nanti apakah keluarga dari Turki akan datang ke Indonesia? Tidak bisa, karena ayah saya lagi sakit. Ayah saya paru-parunya setengah udah hilang juga paru-parunya. Paru-parunya. Jadi kalau pesawat tidak bisa, pesawat lama tidak bisa karena oksigen tidak cukup untuk dia. Jadi ibu saya juga tidak bisa karena ayah saya. Iya, rawat. Iya, karena ayah saya begitu, jadi tidak bisa mereka. Biasanya ayah saya dan ibu saya orang muda, cuman itu ada. Jadi kalau ayah saya juga tidak sakit, biasanya tidak sakit, pergi kerja, datang rumah lagi gitu. Tapi pesawat problem. Lama tidak bisa gitu. Mungkin ayah harus bisa, tapi ayah saya tidak bisa karena saya bilang ya oksigen tidak cukup. Jadi dokter bilang jangan pergi. Ibu saya juga tidak bisa datang. Mungkin kalau bayinya lahir, mungkin adik saya Ruken, mungkin karena kalian tahu kan Ruken. Datang, mungkin ibu saya ikut Ruken. Tapi juga Ruken nggak bisa datang karena dia kebetulan ini lagi ada tes di universitas, jadi pegawai negerinya Universitas Negeri Turki ya, di Marmara Istanbul. Jadi kemungkinan juga nggak bisa datang. Jadi kita
insya Allah tahun depan nanti sama bayi sama-sama pulang ke Turki mudik bareng. Iya, kalau mereka tidak datang kami Iya. sering pergi ya. Iya, insya Allah ya. Karena saya kerja, saya harus pergi. Saya Harus sering pergi. Oke, ini pertanyaan yang Ini otur kızım. ke berikutnya, anaknya umur berapa? Anak Ronya. Ya, Ronya lah. Ini kan belum lahir. Oke, Roja itu lahir. Tunggu ya, saya mau bilang itu. Satu orang bilang mungkin Ronya anak Rusyan aja, bukan anak Haris. Mungkin saya nikah dulu, ada anak saya, dan karena kamu mirip seperti muda. Nah, kalau kebanyakan orang tuh pasti tanya, disangka kirainnya umur Rusyan tuh lebih tua daripada saya. Padahal saya tuh 5 tahun lebih tua daripada Rusyan, guys. Jadi kalau Tua kali dia ya, mata hilang. Lupa. bukan mata hilang, rabun. Mata hilang. Matanya hilang. Kadang-kadang lupa saya bilang apa, dia 5 tahun besar daripada saya. Cuman karena orang Turki lebih mirip tua. Karena orang Asia beda wajahnya, kalian beda. Wajahnya kalian seperti bola, top gibi sama? Ya, bulat. Bulat. Tapi kami panjang. Jadi panjang, dan kalau ada bu sakal ne demekti? Breo. Jadi kalau orang Turki nikah sama cewek Indonesia juga kan mereka di Turki Bilang kayak nikah sama anak-anak katanya. iya, mereka di Turki mereka bilang Itu anak kamu ya. Jadi guys, waktu cerita sedikit, kalau saya di Turki dulu, itu saya pasti dikirainnya pas saya kerja di pabrik itu, mereka kirainnya saya itu anak SMP atau baru lulus SMP lah, baru masuk SMA. Karena standar wajah orang tua di sana itu umur 30 ke atas itu atau 25 tahun ke atas itu sudah mulai bereokan. Dan mereka panggil, nanti mereka tahu umur Haris, mereka Abi. Dulu mereka bilang Haris. Tapi begitu lihat KTP saya, coba lihat paspor kamu, kasih nampak, wih, kamu 7 tahun lebih tua daripada saya. Ya, itu juga Haris untuk orang Indonesia juga wajahnya orang muda. Di kantor juga mungkin mereka bilang Haris tidak mirip seperti 35 tahun. Iya, ada seperti untuk itu. Untuk orang Indonesia juga dia jadi baby face ya. Wajah saya ini memang kalau dilihat dari umur mungkin nggak ketebak, guys. Makanya sering kalau di Instagram tuh banyak yang itu ya komennya seperti itu. Misalnya Rusyan disangka lebih tua, padahal nggak, saya lebih tua 5 tahun daripada dia. Jadi itu pertanyaannya, kalau umurnya itu sekitar 4 tahun 10 bulan, guys. Jadi ini begitu lahir bayi ini, Ronya udah mau 5 tahun. Jadi kalau menurut kami itu umur yang paling cocok sekarang Ronya punya adik, insya Allah ya. Amin. Jadi kakak yang baik lah, insya Allah. Asli Aceh mana bang? Itu Aceh besar. Aceh besar, guys. Kalau Selimum. Ya kampung saya Selimum, tapi saya besarnya di Banda Aceh ya, dari kecil di sini terus ya. Jadi saya memang asli Aceh. Jadi kalau saya ngomong logat saya itu pasti full Aceh ya. Kalau ada mereka komen bilang abang pasti orang Aceh ya, aksen ada. Iya, dia ada aksen, mungkin saya tidak begitu tapi. Iya. Kalau Ronya, kalau dia bicara bahasa Indonesia dia nggak ada aksen Acehnya, karena dia sampai sekarang belum belajar bahasa Aceh. Nanti insya Allah kedepannya kalau dia udah lancar bahasa Indonesia, bahasa Turki udah pasti lancar, bahasa Indonesia udah lancar, mungkin saya juga akan ajarin dia bahasa Aceh supaya semuanya tahu ya. Kakak umur berapa? Beda berapa tahun sama suami? Baru kami bilang tadi udah ada pertanyaan seperti itu ya. Umur, pokoknya kalau beda umur 5 tahun, guys. 5 tahun ya. Saya lebih tua daripada dia. Waktu kita nikah dulu saya umur 28 ya. Tapi orang Turki juga di Instagram saya pasti ada. Mereka tanya, tapi udah lama mereka kenal kami, jadi mereka tidak tanya lagi karena udah Turki tahu kami. Iya, kalau di Turki kita udah mulai aktif tuh 2018 ya. Jadi mereka banyak di jalan, kalau kami di jalan-jalan kaki udah kenal. Jadi mereka tidak tanya lagi ini umurnya berapa, udah tidak ada tanya lagi. Ya, ini karena biasanya ini kan pertanyaan ini yang muncul tuh ya followers baru kita. Iya. Followers baru kita pasti tanya berapa umurnya. Saya tidak ada followers baru. Iya. Assalamualaikum Kak, apakah sudah ada nama untuk calon babynya? Kira-kira ambil dari mana, Turki atau Indonesia? Sudah ada, guys, tapi kita masih belum bisa spill ke sini karena kita pun
masih 99% lah kalau kita bilang namanya. Tapi kalau dari Rushen, saya adiknya Rushen, Merve, itu udah 100% setuju sebenarnya ya kalau namanya itu. Cuman kalau dari bahasa, kebetulan saya kena Teku guys, jadi anak sudah pasti Teku. Kalau ada cowok udah pasti Teku. Itu kan dari nama Aceh. Nama yang tengahnya ini dari Turki guys kali ini, karena rohnya kita ngambil dari bahasa Kurdi, karena Rushen ini aslinya orang Kurdi guys, bukan orang Turki asli ya. Kurdi Suriah, Irak. Iya. Suriah, dari Suriah ya. Kalau nenek buyutnya itu dari Suriah. Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi kalau nama terakhir Junandar itu tetap kita gunakan, karena di Turki itu ada yang namanya nama keluarga guys. Nama keluarga itu dihitung nama yang paling terakhir. Jadi kebetulan nama saya itu sebenarnya nama keluarga saya Teku. Cuman karena di Turki kita pakai nama akhir jadi Junandar, kayak rohnya Junandar. Kalau saya nggak taruh dia namanya Junandar, nanti begitu pergi ke Turki waktu buat KTP Problem. bakal ada masalah. Pasti ditanya, ini anak siapa? Kok nggak ada pakai Junandarnya? Makanya kita taruh nama Junandar di ujungnya, jadi nama tengahnya itu kita ambil dari bahasa Turki nantinya. Ya seperti itu ya untuk jawaban yang kali ini ya. Kalau namanya nanti begitu bayinya lahir, insya Allah kita kasih tahu. Insya Allah. Habis itu ini ada rohnya artinya apa? Nanti barusan tanya tadi nama. Kebetulan ada pertanyaan. Rohnya bahasa Kurdi cahaya guys. Cahaya. Nama saya juga cahaya artinya. Ru wajah artinya. Ru wajah. Shen senyum. Senyum wajah bisa. Senyum apa ışık Ya cahaya ışık. Cahaya bisa juga. Rohnya juga Rushen, rohnya juga cahaya artinya. Iya. Bahasa Kurdi. Oke guys, ada yang tanya ini kalau Kak Rushen ini perawatannya di Indonesia kayak mana? Jadi kalau biasanya kita sekarang susah ya kalau cari kosmetik untuk Rushen, karena banyak yang nggak cocok. Kebetulan kita sekarang pakai ini guys, kalau Scarlett. Ini rekomendasi dari teman juga, sering keluar juga di TikTok, di Instagram. Jadi dia tanya ke saya, kalau di Indonesia itu apa orang paling sering pakai? Saya bilang Scarlett paling sering pakai. Jadi dicobalah sama dia, rupanya cocok. Ya, wanginya bagus, lembut. Jadi kalau saya pakai tidak bisa hilang cepat-cepat. Ya. Begitu kan lama bertahannya ya, karena lama. Ini saya pakai, yang favorit saya ini Happy Series guys. Kalau saya pakai Scarlett yang Happy Series favorit saya, dan Acne Series juga favorit saya. Ya, kalau untuk wajah Acne Series, kalau ini karena wanginya emang enak guys ya. lihat. Ya, bedanya kelihatan guys. Bak çok farklı ya, beda kali. Ini dia favorit Rushen nih. Dia kalau kemana-mana sebelum jalan naik mobil atau ke pantai itu guys, itu wajib tuh kalau ke pantai. Ini di mobil juga ada. Di mobil juga satu ada, karena wajib untuk saya. Karena tempat favorit dia itu pantai guys. Kalau ke pantai itu kan pasti gerah, pasti panas. Jadi untuk melindungi dia dari matahari juga dipakai ini guys. Jadi ini kunci juga ada ya untuk anak. Ya, supaya nggak dimainin sama anak-anak. Karena saya ada anak cewek. Iya. Jadi bisa mau pakai juga. Jadi ini kunci bagus sekali. Kuncinya juga ada, wanginya bagus, lembut, dan tinggal lama. Wanginya kayak wangi floral gitu ya, kayak wangi bunga natural. Jadi nggak buat. Dan lucu ya, lihat barangnya lucu juga. Saya suka kali. Favorit Happy Series favorit saya. Dari Scarlett guys, jangan lupa. Ya. Oke, kita lanjut lagi pertanyaan yang terakhir guys ya, karena supaya videonya nggak bosan, nanti kita bakal buka lagi sesi tanya jawab di Instagram. Jadi jangan lupa sekali lagi follow Instagram kita guys, supaya kita bisa berinteraksi secara langsung. Karena kebetulan kalau di Instagram itu aktif ya, follower kita tuh aktif nanya. Saya banyak buat story sarapan saya ini saya buat roti cepat ya, karena tidak lama. Kalau di Instagram mudah. Di sini harus duduk, harus ada konten, harus ada pikiran banyak. Tapi di Instagram saya langsung upload semuanya, langsung hari. Bütün gün ne yapıyorum? Çekiyorum. Daily vlog kita yang paling singkat itu ada di Instagram. Jadi kalau mau lihat aktivitas kita dari pagi sampai malam,
kita paling sering update-nya di Instagram karena interaksinya langsung. Jadi banyak juga yang DM kita, banyak bang ini tanya-tanya kita kenapa nggak jawab langsung di DM. Pertama DM kita tuh banyak sekali guys, mohon maaf sekali lagi. Banyak resep mau. Banyak sekali yang minta resep, kita nggak bisa jawab di situ satu-satu guys. Maka kita nanti bakal kita kumpulin semua pertanyaan-pertanyaan yang sama gitu, kita bakal jawab detailnya di YouTube. Tapi kalau memang pertanyaannya singkat, kita jawabnya di Instagram seperti itu ya. Ini pertanyaan terakhir, selama nikah sama Bang Haris pernah marah nggak? Pernah marahan, pernah berantem? Oh gitu. Setiap hari. Kalau nggak berantem? Kalau saya bilang, Hani, kamu lapar? Jadi mustahil ya kalau ada orang bilang kamu nikah adem-adem aja nggak pernah berantem, itu saya rasa mustahil. Apalagi kita kadang-kadang gini guys, hal sepele. Misalnya berantem ya berantamnya ya di situ aja. Setelah itu ya baik lagi. Saya followers netizen Indonesia bilang, Bang, jangan marah dia karena dia kampungnya beda, negaranya jauh. Jangan marah terus. Itu dulu. Dengar. Tapi dulu waktu saya di Turki, followersnya yang bilang seperti itu, jangan marah-marah sama Haris. Karena Haris jauh, dia orang Asia, dia jauh, dia perjalanan ke rumahnya, orang tuanya nggak ada di sini, mamanya nggak ada di sini. Tapi Haris cuma 1,5 tahun, 2 tahun ya, 2 tahun di Turki. Saya udah 6 tahun di sini, dia marah, dia kadang-kadang tidak datang rumah, kadang-kadang tidak kasih uang. Ada saya kasih uang. Kadang-kadang tidak beli baju, kadang-kadang tidak beli tas, tidak mau kasih semuanya, kadang-kadang tidak kasih izin pergi ke Turki, kadang-kadang tidak kasih izin saya telepon mama saya. Jangan didengar guys, itu tidak pernah terjadi. Bayi juga bilang, jangan liar. Jangan bohong. Iya, Haris tidak bisa marah orang salih, guys. Cuman itu saya tidak suka. Kalau saya bilang, Hani, Bune, ini apa? Bisa deh. Suaranya besar kan? Saya bilang, kalau tetangga dengar suara kamu, pasti mereka bilang ada apa ya sama mereka. Saya kelemahan saya itu guys, kadang-kadang saya nggak bisa kontrol ini. Nada suara kadang-kadang terdengar kayak teriak, padahal itu suara normal saya itu. Di TV-nya juga suara dia tinggi. Jadi kalau saya sama keluarga sama dia juga, kalau ada silaturahim gitu, saya bilang, Hani Bu, ini makanannya apa? Bagaimana kamu tahu ini? Bukan, tapi ekspresinya nggak kayak gitu. Saya bilang, suara saja belum besar, tapi ekspresinya nggak kemana-mana. Suaranya begitu, tapi saya bilang, Kang, kamu bicara bahasa Turki, tapi suaranya tinggi kali. Pasti orang bilang lagi berantem, lagi marah ke istrinya. Mungkin istrinya bilang apa, tidak tahu. Mungkin mereka berpikir istrinya bilang bicaranya salah-salah. Iya. Pas saya marah lagi lah ya. Jadi sekali lagi kalau kita pernah marah ya pasti ada lah guys, nggak mungkin nggak ada. Dan Haris tidak kata benar itu, Haris tidak kata. Nggak, malah anehnya orang Turki guys ya, bukan cuma dia ya. Kadang-kadang ada temannya orang Turki datang ke Aceh atau ke Indonesia, dia bilang orang Indonesia ini kadang-kadang susah sekali kita ajak bertengkar ya. Misalnya kita kecelakaan, malah dia bilang mohon maaf, seharusnya dia marah ya kan? Ada kawan saya Hussein namanya, kalau dia mau pakai mobil cepat ya. Cepat. Jadi kalau ngebut Indonesia tidak cepat, tidak fast. Ya, nggak ngebut, nggak cepat. Jadi dia kalau tidak ada sabar dari mobil keluar, masuk keluar, nanti bilang, kenapa kamu tidak? Dia bilang, orang Indonesia langsung bilang minta maaf. Dan dia bilang saya tidak bisa. Saya tidak bisa marah gara-gara mereka. Kalau di Turki cepat kali. Kalau di Turki guys, kalau ada sedikit aja clash di jalan itu udah. Kalau kamu bilang, hey, udah selesai. Pasti berkelahi guys kalau di Turki. Saya pernah kerja di Turki guys, ada pegawai seperti itu. Seminggu saya lihat dia, seminggu kemudian saya nggak lihat lagi. Saya tanya ke orang lain, mana yang bapak ini? Dia kemarin berantem sama bos, udah keluar dia. Jadi di Turki itu hal sepele aja bisa buat orang bertengkar guys. Jadi biasa ya, karena memang gimana ya, mereka itu orang wajib militer, jadi memang cepat marah. Saya sedikit malu, tapi
Tapi Itu seperti itu dulu ya. ya. Tapi normal ya, normal. Tapi orang Turki juga marahnya hari ini, besok udah lupa ya kan? Mereka baik hati bantu banyak sekali bantu. Baik hati, cepat nangis, cepat marah juga. Iya. Orang Italia juga sama. Sama. Orang Turki dan orang Italia mirip kali. Mirip, akrabnya mirip juga ya. Iya. Mereka kalau bicaranya gitu harus pukul. Dan suaranya. Oke guys, videonya sampai di sini aja. Ya. Kalau tidak sampai di sini, mungkin saya lahir di sini. Karena udah lama, udah banyak Ya. video, udah 23 menit. Ya, Mungkin potong hari juga, insyaallah. Kalian biar tidak bosan. Nggak bosan. Jangan lupa subscribe, jangan lupa komen, jangan lupa like, jangan lupa banyak saya bilang minta maaf ya. Jangan lupa subscribe aja, boleh Iya, juga. subscribe aja. Nonton juga sampai habis. Sampai habis. Kalau nonton sampai di sini, makasih banyak. Makasih banyak, terima kasih lagi. Jangan lupa lagi follow Instagram sama TikTok kita guys supaya aktif bareng terus. Nanti kalau ada konten-konten yang mau kita buat, boleh komen di bawah guys. Insya Allah kalau memang komennya sampai 100, kita buat videonya. Insya Allah. Insya Allah. Adik, Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. mungkin next video ada bayi ya. Next video. Ya, insya Allah, insya Allah. Ada insya Allah. Insya Allah doain ya teman. Doa ya. Saya sendiri di sini harus doa kalian ya. Keluarga saya, keluarga online. Assalamualaikum.